Kak Baby, sedikit cerita dong soal kemarin sempat ikut demo di Kemenkumham soal sama warga Tanjung Priuk. Ceritain boleh nggak sih? Ya, karena Baby kan asli Tanjung Priuk, kelahiran Tanjung Priuk, besar di Tanjung Priuk. Dan perkataannya Pak Yasona, sebenarnya kita mengerti emang betul kriminal itu terjadi karena faktor kemiskinan dan kumuh gitu di kumuh. Tapi yang dia tidak setuju, dia menyebutkan nama tempat dan membandingkan Tanjung Priuk dan juga Menteng. Jadi saya dan paguyuban Priuk, anak Priuk merasa itu sudah sangat seolah-olah menghina gitu loh. Kan kasihan kalau milenial kita mau ngelamar kerja, tahu anak Priuk, Pak Yasona bilang Priuk itu menciptakan kriminalitas dan premanisme gitu, dan anak Menteng tidak. Jadi itu yang minta kita tuntut untuk Pak Yasona untuk mengklarifikasi demi kebaikan bersama, karena dimanapun kejahatan itu pasti ada, preman itu pasti ada, pendatang itu pasti ada. Jadi jangan menunjuk sebuah daerah, mendiskriminasikan daerah, itu tidak baik gitu. Untuk apalagi dia bicara di publik sebagai seorang menteri hukum dan HAM. Ya, jadi itu kayaknya kurang tepat. Dan alhamdulillah setelah kita datengin segala macem, ya Pak Yasona malam itu langsung menggelar konferensi pers meminta maaf kepada warga Priuk. Nah, memang ngerasa kusik Kak sebagai warga Tanjung Priuk dengan ucapannya Kak Yasona. Jelas dong, jelas. Memang beberapa puluh tahun lalu Priuk itu terkenal dengan segala hal yang berbau kekerasan atau segala macam. Cuman Priuk itu ingat loh, itu pelabuhan. Jadi pendatang itu Lanjut. ya, karena Priuk itu kan pelabuhan. Kita punya pelabuhan terbesar ya di Indonesia, Tanjung Priuk, dan itu banyak pendatang dari mana-mana. Belum tentu juga itu asli orang Priuk yang melakukan kejahatan. Nah, Priuk terus berbenah, kita terus melakukan segala hal sosialisasi bahwa kita tuh harus membuktikan ke masyarakat bahwa Priuk itu aman, Priuk itu nyaman gitu. Dan betul tingkat kejahatan di Tanjung Priuk itu berkurang sekali gitu, 7% untuk belakangan ini gitu. Dan aman banget, dan 24 jam Priuk itu hidup loh. Dibanding kota-kota lainnya, dibanding daerah lainnya. Itu berarti ekonomi di Priuk itu berjalan bagus gitu loh. Dan dampaknya itu dirugikannya, karena kalau dia bilang orang yang tinggal di Priuk itu akan 90% bisa jadi preman. Nanti kalau ada misalnya nih adik saya atau adiknya Mas yang orang Priuk mau ngelamar kerja, tiba-tiba dilihat alamatnya, Tanjung Priuk nih, serem juga, bisa jadi preman nih, nanti di kantor bisa berbuat jahat, akhirnya dia ditolak, kan kasihan. Sedangkan kita nggak ada masalah apapun di sini. Nah, Kak Baby udah berapa lama sih tinggal di Priuk? Saya dari lahir ya, saya baru keluar dari Priuk itu ketika saya udah tahun 2005 saya keluar dari Priuk, tapi karena menikah kan, terus saya bercerai, saya balik lagi Priuk. Okay. Dan baru belakangan 3 tahun ini saya agak geser ke Kelapa Gading. Karena ibu saya, bapak saya, kakak-kakak saya masih di Priuk semua. Nah, sampai ikut demo ada yang kenalin Kak Baby nggak? Iya banyak sih, karena justru itu semangatnya teman-teman di Priuk juga, karena aku tuh nggak cuman sesumbar membela di media sosial, tapi juga langsung kerja nyata gitu. Dan saya senang tidak ada berbau politik, tidak ada. Ini pure solidaritas dari keluarga Priuk gitu. Nah, tapi memang itu dari hati nurani Kak Baby atau cuma ikut-ikutan? Iya dong, saya lihat dulu, saya kaji dulu apa yang diomongin Pak Yasona, pidatonya saya lihat lagi di YouTube, ya memang salah menurut saya. Oke, berarti terakhir pesannya dari Kak Baby harusnya kan udah minta maaf ya kan. Nah, untuk harapan untuk dari warga Priuk sendiri atau membuktikan kalau memang Priuk membuktikan kok, kan ada Ahmad Saroni itu kan anggota DPR RI Komisi 3 ya di sana, dan juga banyak artis dangdut yang berhasil dari daerah Priuk ya. Dengan kayak gini kemarin kita membuktikan kepada seluruh mata Nusantara bahwa ketika pas kita demo tidak ada anarkis, tidak ada kekerasan, tidak ada pengerusakan. Berarti tidak terbukti kalau orang Priuk itu kriminal. Tapi kemarin demo untuk pertama kali ya nggak sih? Iya, demo untuk pertama kali. Aku nggak pernah demo. Ya karena emang aku nggak mau begitu, karena menurut aku kalau kemarin itu memang benar harus diluruskan, dan saya memang warga asli Priuk, tidak ada politik sama sekali. Oke. Jangan lupa subscribe ya.